Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fitriana Dewi dengan NIM 1860205222154. Saya dari kelas PGMI 3D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Belajar juga dapat dipandang sebagai proses yang mengarahkan kepada pencapaian atau tujuan yang diproses melalui berbagai pengalaman yang diciptakan oleh pendidik. Yang selanjutnya yaitu konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditujukan kepada pembelajaran supaya mencapai hasil yang maksimal. Yang selanjutnya yaitu landasan pada pendidikan dan pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan ini berkaitan dengan makna atau hakikat dari pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, yang oleh karena itu landasan psikologis ini bertujuan sebagai memahami manusia khususnya berkenaan dengan proses belajar. Yang selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya. Karena pada hal ini manusia merupakan makhluk sosial sehingga landasan sosiologis sangat penting dalam pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar mengajar. Yang pertama yaitu persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Tanpa hal ini, pembelajaran akan lambat dan bahkan dapat berhenti. Persiapan yang matang yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan, materi, metode, pendekatan, lingkungan, serta kemampuan guru, maka akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya yaitu penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta didik dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tahap penyampaian dalam belajar ini bukan hanya sesuatu yang hanya dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan peserta didik dalam menciptakan pengetahuan di setiap langkahnya. Nah, jadi dalam hal ini yang menyampaikan materi tidak hanya guru, akan tetapi siswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi. Yang selanjutnya yaitu latihan. Tahap pelatihan atau integrasi merupakan intisari dari pembelajaran yang dipercepat. Tanpa tahap penting ini, tidak ada pembelajaran. Bagaimanapun apa yang dipikirkan dan dikatakan serta dilakukan peserta didiklah yang menciptakan pembelajaran dan bukan apa yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan oleh pendidik. Nah, jadi dalam hal ini bukan hanya guru saja yang memikirkan masalah atau melakukan latihan, akan tetapi yang menjadi pokok utama yaitu adalah siswa. Selanjutnya yaitu penampilan hasil.
Tujuan tahap penampilan hasil adalah membantu pelajar menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga pembelajaran tetap melekat dan prestasi terus meningkat. Nah, hal ini merupakan hal yang paling akhir, yaitu penampilan hasil. Dalam hal ini, siswa menampilkan hasil yang didapat dari belajarnya kepada seluruh peserta belajar sehingga guru dapat menilai hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.